Right guys, ini adalah salah satu VX80 yang dipakai untuk touring atau overland kata orang ya. Nah, ini banyak sekali pernik-perniknya. Tapi kalau misalnya Anda ingin punya yang seperti ini, bisa nyicil. Nah, ini lengkapnya ya, lengkapnya ini saya kasih tahu satu-satu. Ini mobil punya rekan saya ini Pak Jo. Pak Jo, beliau ada di sana. Nah, itu dia. Pas kesini, pas beliau datang. Nah, ini Anda bisa pesan dari Pak Jo ya. Barang-barang ini saya bukan jualan, tapi terlihat beliau sudah capek banget gonta-ganti, kita tinggal nyontek. Intinya begitu. Ini udah ultimate ini settingan seperti ini. Oke, saya mulai dari pertama ya. Saya tutup dulu ininya. Nah, mobilnya mulus banget. Ini VX80 manual. Yang pertama-tama dipasang adalah ini. Ini ada kuncinya ya toh? Oh, dikunci. Sorry, masih baru, jadi nggak ngerti caranya. Nah, oke. Nah, ini adalah satu bracket untuk kalau di sini dikasih water ya. Water, air untuk cuci-cuci, untuk mandi, pakai ini. Sekitar satu ini 22 liter, jadi dua itu 44. Tapi kalau misalkan berangkat nggak diisi semua. Kalau berangkat ya diisi satu aja, biar tidak terlalu berat belakangnya. Kalau terlalu berat nanti semok. Ini juga ada tempat untuk bracket untuk kayak bright gas ya, untuk masak gitu. Seperti itu. Ini ada selang besar, panjang maksudnya. Nah, ini kalau misalnya mau mandi itu harus dipompa dulu, jadi bisa dipakai mandi. Yang kedua adalah bracket tire hanger. Nah, ini bracket tire hanger besar. Ini bisa 35 inci ya, kalau nggak salah 35 ini. Nah, dua bracket ini harus datangnya atau harus dipasang dengan bumper ini. Nah, kenapa? Karena ya kalau tanpa bumper ya nggak bisa. Karena dia perlu bener-bener di sini, perlu pegangan di situ. Dan menurut Pak Jo, ini bumper ini ketika ditutup semuanya, tire hangernya, kalau kita jalan itu tidak goyang. Yang biasanya kita takutkan adalah kalau sudah dipasang itu terus goyang sehingga tidak nyaman. Tapi ini enggak. Oke. Ini ada lock key-nya ya. Udah bisa lihat. Nah, kalau udah klik berarti sudah aman untuk dibuka belakangnya. Kita buka. Apa aja di dalam? Anda bisa lihat manajemen di dalam sini cukup cantik. Nggak hanya cantik, tapi juga fungsional gitu intinya. Fungsional dan cantik, itu yang harus. Oke, di sini ada drawer. Di sini ada drawer, isinya bisa banyak dan bisa panjang. Ini barang-barang makanan ya, kalau misalnya Anda mau camping. Ini di sini tempat-tempat makanan di sini. Atau kalau misalnya sebelah kanan Anda bisa taruh semua toolkit Anda. Jadi jangan sampai nyampur. Soalnya kalau Anda nanti makan kunci pas kan nggak lucu juga. Di atas ini kalau misalnya yang row yang ketiga itu diturunkan, dilipat, maka kita bisa pakai yang namanya kasur lipat ini ya, kasur pompa.
itu langsung ke depan sana dan bisa dipakai untuk tidur. So it's really good. Ini juga ada ini adalah tempat, ini kalau nggak salah tenda ini ya. Ini adalah tenda yang bisa dipasang di bawah. Jadi kalau misalnya perginya dengan keluarga kan nggak mungkin semuanya keruntelan di atas kan, harus ada yang di bawah. Biasanya bapaknya yang ngalah ya. Terus ini ada custom ini ya, custom Ironsmith fabrication ini, bikin kotak-kotak begini. Dan kotak-kotak ini sebenarnya fungsinya itu adalah untuk menyimpan seluruh elektronik. Jadi di sini Anda bisa lihat Renogy. Renogy ini adalah salah satu alat untuk ngecas baterai ya, ngecas baterai yang besar-besar itu. Dan kayaknya Pak Jo ini punya 3 baterai di sini. Baterai depan ada 2 dan baterai satunya lagi ada di sini. Wah, mukanya gimana saya nggak tahu. Bisa juga saya. Nah, ini ada baterainya lithium. Dan baterai lithium itu ngisinya nggak bisa sembarangan. Dia harus pakai alat-alat seperti ini. So, Anda bisa lihat cantik banget. Semua elektronik ada di sini, dan elektronik ini itu untuk semua lampu baik di dalam sini maupun nanti di atas, di camping di atas itu, tenda atas. Ini tempat yang ini, jangan salah, ini bisa didudukin. Jadi ini biasa aja. Anda bisa duduk di sini sambil menikmati pemandangan di sana ya. Gimana? Pengen nggak lo? Gua dipanasin jadi pengen. Anyway, di atas ini itu ditambahkan satu juga satu tempat ya. Ini adalah meja. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin meja, bikin untuk makan bareng, bisa tinggal tarik aja ini. Lampu ada di sini. Terus di atasnya itu masih ada beberapa tempat. Nah, ini buat untuk tidur juga, biar supaya nyaman, nggak kedinginan. Terus satu lagi, kata Om Joni, dulu sebelum ada rack ini, ada drawer ini, itu pakai sistem kotak. Jadi ada beberapa kayak kotak-kotak yang dari Ace Hardware itu. Apa yang dimasukkan di sini itu kalau dimasukkan ke kotak itu butuh 3 kotak. Dan sebenarnya sih rapi, ada kotaknya rapi. Tapi kalau misalnya sudah sampai tempat terus kemudian harus nurunin kotak, harus nyari barang, capek. Di sini itu lebih bagus lah cara penataannya. Tinggal tarik, cari barangnya, tinggal ambil, gampang gitu. Oke, ini yang dari belakang ya, banyak banget ini yang harus dibicarakan sebenarnya, tapi sampai mungkin dari sini udah cukup lah ya. Intinya di belakang itu manajemennya seperti ini. Oke, terus kita masuk ke atas. Kita tutup. Kita masuk di atas. Atas itu again di sini ada tenda di atas, roof rack ya. Terus kemudian ada roof racknya. Ini adalah base roof racknya. Kita kelihatan kak ini ya. Terus kemudian ini pegang awning. Nah, ini pegang awning. Awning ini 270 derajat. Artinya adalah kalau misalkan dia dibuka, dia sampai muter begini sampai ke situ. Kenapa 270 derajat? Soalnya tidak 360. Kalau 360 nyampe sono. Oke, 270 ya, gede banget. Anda bisa lihat aja berapa meter itu diputerin begitu. Oke, kita masuk ke bawah sini ya. Bawah sini tadi ada ini udah kita bicarakan ya. Kita bicarakan. Terus ini pengganti untuk step, side step. Ini dipasang barengan langsung dengan pipa untuk melindungi bagian ini. Dan juga ini ada bumper. Jadi bumper belakang, bumper depan. Ini bumpernya masih belum ditambahin winch. Nggak tahu apakah ditambahin winch atau tidak. Yang jelas ini adalah ada 2 antena HF ya. Kalau misalkan untuk komunikasi.
Terus kemudian karena ini ada tambahan yang cukup berat, baik itu bumper belakang, bumper depan, terus kemudian tire hanger dan segala macam, mau tidak mau harus lift kit. Lift kitnya ini pakai apa, Om? Ini pakai tafdok ya. Ini sama shock pakai Ratflow. ini pakai tafdok. Shocknya pakai Ratflow. Ratflow, oke. Yang ukuran berapa, Om? 150 atau 200? 300. Loadnya 300, jadi 300. dia naik 2 inci, pakai tafdok, Ratflow dengan kekuatan atau dengan sama 300 depan belakang. Itu jadi ini 35 mili ya, 35 inci ya bannya. 32 sekian. Oh 32 sekian. Oke 33 Anda bisa lihat beda antara ban dengan ini ya, cukup tinggi. So which is good karena jangan sampai nanti bannya mentok ya. Jadi dengan hitungan beban segitu gede dan juga 2 inci dan 300 kilo, kayaknya ini sudah cukup bagus. Terus ditambahkan snorkel. Kita harusnya nggak boleh membicarakan ini sebagai snorkel karena sebenarnya itu bukan untuk nyelam ya. Itu untuk udara dingin. Jadi mesin itu disuplai dari situ, bukan untuk nyelam. Jangan bilang kalau misalkan sudah begini terus kemudian nyelam bisa 3 meter ya. Bukan, itu gunanya untuk suplai air dingin. Suplai udara dingin ke mesin. Mesinnya ini masih 1 HDT. 1 HDT ya, Om ya? 1 HDT. 1 HDT. Turbonya tambahin nggak tekanannya? Kan sudah ada turbonya. Nggak dioprek ya? Enggak, saya nggak oprek. Oke. Masih standar. Tenaganya standar HDT. Dan nggak tahu gimana caranya beliau bisa dapat barang yang semulus ini ya. Ini kira-kira kalau misalnya ada laler mencelok gitu kepleset. Terus enaknya di Indonesia, kita hidup di Indonesia itu awet dalam arti tidak ada karat. Kalau Anda di luar negeri yang ada snow, ada salju, karatan itu pasti. Kalau misalkan di Indonesia, contoh ini ya, saya belum lihat, nyacat sasis itu kualat gitu ya. Nah itu. So teman-teman, ini adalah contoh VX untuk overland ya. Ini bukan untuk ya dia bisa off-road tapi lebih kepada overland. Beliau Om Jo juga suka off-road tapi kayaknya sudah dulu ya, sekarang lebih baik ini aja, jalan-jalan aja. Mungkin gitu teman-teman ya. Right? See you.